Oke, baik. Ya tadi saya masuk itu, tapi memang saya menggunakan link yang berbeda. Ternyata kan saya sampai heran kenapa tidak ada yang masuk. Ternyata ya itu tadi linknya berbeda sehingga agak terlambat masuknya. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang implementasi dari protokol. Dan pada minggu ini juga sudah saya share tugas individu yang sudah saya share lewat asisten gitu ya. Jadi nanti kalian mengumpulkannya di asisten. Uh, dan tugas ini tidak deadline-nya ya nanti pada akhir semester. Tapi saya berharap kalian sudah menyetor itu ya awal-awal gitu ya. Jadi tugas itu sudah saya share. Nanti kalian mekanisme pengumpulannya silakan hubungi asisten. Oke, kita akan membahas tentang pertama tentang bagaimana berkaitan dengan filosofi dari protokol. Ini saya menggunakan slide dari universitas lain. Ya. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah berkaitan dengan protokol. Protokol sebenarnya bentuknya sangat sederhana, yaitu adalah bagaimana karena kita berhubungan adalah dengan antara dua entitas gitu ya, dua entitas yang sebenarnya adalah sama-sama merupakan proses gitu ya. Proses satunya adalah proses server, karena konteks kita membicarakannya adalah pada klien server. Klien server di sisi klien itu kita membuat proses menggunakan program Python, sedangkan di sisi server ada proses juga yang digunakan yang ditulis biasanya menggunakan bahasa yang berbeda, bisa jadi seperti itu. Nah, karena ada dua mesin yang berbeda dan berarti kan ada dua implementer yang berbeda. Di sisi klien itu adalah kita sendiri. Nah, di sisi server itu bisa jadi kita atau orang lain. Nah, kalau dua orang yang berbeda ini, dua orang implementer yang berbeda ini, nah sekarang adalah bagaimana cara supaya klien dan server ini dapat berkomunikasi, gitu, dapat berkomunikasi. Nah, berkomunikasi berarti harus ada suatu kesepakatan, gitu kan? Ada suatu kesepakatan yang dicapai. Nah, kesepakatan ini nanti adalah yang kita sebut sebagai spesifikasi. Jadi nantinya program yang kita buat di sisi klien itu harus match dengan spesifikasi yang sudah disepakati, agar supaya klien dan server ini dapat berbicara gitu ya, dapat berbicara. Artinya berbicara itu bertukar informasi. Ya seperti halnya kalau kita protokol dalam kalau kita dalam protokol menelpon seseorang misalnya gitu ya, umumnya kita sudah punya protokol, yaitu kalau kita masih mendengar nada nada apa ya call gitu ya, nada apa itu namanya sinkronisasi atau menunggu panggilan itu dijawab, kita tidak akan ngomong gitu ya, karena kalau kita ngomong itu informasinya itu nggak nyampe gitu kan. Jadi nggak nyampe dari sisi saya menelpon seseorang gitu ya, tapi sebelum orangnya ngomong halo, saya ngomong duluan lah. Ini kan berarti apa? Ada informasi yang hilang. Nah, di dalam komunikasi client server ini harusnya tidak ada informasi yang hilang, sehingga untuk menjaga informasi tidak hilang, maka diperlukannya suatu spesifikasi atau protokol itu tadi. Nah, jadi pada dasarnya nanti protokol adalah suatu spesifikasi gitu ya, suatu spesifikasi bagaimana cara dua entitas ini bekerja dan bagaimana dua entitas ini saling memahami satu sama lain. Nah, kalau saling memahami berarti harus selain juga ada definisi-definisi, di protokol ini juga akan ada yang namanya format gitu ya, format dari data yang dipertukarkan, dan juga tidak hanya format data tapi juga action apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang nanti disebut dengan protokol. Nah, kita membicarakan dulu tentang
bagaimana protokol itu sebenarnya yang ada di internet saat ini. Ya, jadi protokol itu sebenarnya adalah didahului dari apa istilahnya, protokol ini kalau di internet itu terdapat beberapa protokol gitu ya. Nah, yang kita tulis pada Prokjar ini sebenarnya adalah di application layer protokol. Application layer protokol. Nah, bagaimana internet itu bekerja? Jadi kalau kita membuat aplikasi kemudian lewat soket, nah, kita tidak perlu mengetahui bagaimana detail dari network, bagaimana detail apa istilahnya, apa yang kita berikan, kita kirimkan via soket itu dikirimkan via jaringan, karena kita akan tahu kan bahwa kita melihat program, kita tahu bahwa ada kabel, ada wifi dan sebagainya. Lalu bagaimana wifi itu kita bisa mengirimkan data, tapi apa istilahnya seperti mengabaikan hardware yang kita gunakan gitu ya. Nah, barulah kita menuju ke sini, abstraction concept. Jadi protokol di internet itu dibuat dengan konsep abstraksi. Jadi konsep abstraksi itu adalah mekanisme untuk membreakdown suatu problem. Nah, di sini akan ada dua bagaimana caranya supaya sesuatu itu tidak jadi seperti ini. Kita kalau mengirimkan barang, jangan via kargo gitu ya, atau layanan di kayak JNE atau Tiki dan sebagainya. Pada saat kita mengirimkan paket atau barang gitu ya, maka kita sebenarnya kita hanya sampaikan kepada si resepsionis, kemudian kita akan ngomong saya akan kirimkan kemana gitu. Ya, tujuan saya adalah bagaimana supaya barang itu nyampe. Tapi saya di sini saya tidak akan ikut-ikut untuk mengetahui bagaimana detail dari pengiriman itu terjadi. Entah itu mau dikirimkan pakai kereta api, mau dikirimkan pakai pesawat, atau dikirimkan pakai sepeda motor, itu saya sebagai pengirim tidak tahu. Nah, disitulah terjadi level abstraksi gitu ya. Jadi saya sebagai pengirim hanya akan berhubungan dengan si penerima, calon penerimanya. Nah, itu saya akan menggunakan servis yang disediakan oleh kargo tadi, Tiki atau JNE. Jadi JNE mempunyai layer sendiri, ya, istilahnya layer sendiri. Nah, itu yang kita sebut di sini sebagai vertikal ya. Bagaimana itu terattach ke network. Jadi vertikal itu adalah saya berhubungan dengan Tiki atau JNE. Nah, horizontal adalah saya dengan calon penerima yang ingin saya kirimi gitu ya. Jadi kalau saya ingin kirimkan ke saudara saya di daerah misalkan Jakarta misalkan gitu ya. Nah, maka saya dengan saudara saya yang di Jakarta itu sifatnya adalah horizontal gitu ya. Bagaimana paket itu dideliverkan ke saudara saya. Nah, namun saya akan menggunakan servis yang diberikan oleh Tiki atau JNE yang kita sebut juga nanti dengan vertikal. Jadi abstraksinya secara vertikal. Nah, hal itu juga membuat di dalam sistem ini adalah ada modularity nantinya. Jadi modularity itu kalau di dalam bahasa pemrograman kita sebenarnya sudah familiar gitu ya dengan fungsi. Nah, dengan menggunakan fungsi kita tidak perlu melihat kompleksitas dari isi fungsi tersebut. Kita hanya tinggal menggunakan fungsi itu melihat fungsi apa, parameternya apa. Tapi kita tidak perlu tahu dalamnya. Kita hanya perlu tahu result apa yang dihasilkan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya layering ini sebenarnya adalah kita bisa samakan dengan pengimplementasian fungsi gitu ya. Pengimplementasian fungsi. Jadi kalau misalnya saya punya barang gitu ya, barang itu saya akan panggil fungsi Tiki gitu ya, fungsi Tiki atau JNE. Jadi misalnya ada fungsi kargo gitu ya, kargo opsinya adalah JNE atau Tiki, kemudian parameternya adalah barangnya. Ya sudah, kalau gitu
Setelah itu hasil fungsi tadi adalah delivered atau masih in progress. Jadi kalau ada fungsinya tadi, ya, fungsi tadi adalah kargo, jenis kargonya, kemudian parameternya adalah barang tersebut. Itu semua jadi nama fungsi. Gitu ya. Jadi saya sebagai pengirim, saya tidak perlu tahu isi dari fungsi tadi. Saya hanya tinggal memanggil nama fungsi tadi dan mengirimkan atau mempassingkan payloadnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ini tadi. Hasil dari fungsi tadi adalah deliver atau in progress. Kalau in progress berarti bisa jadi ada tracking number-nya dan seterusnya. Nah, jadi di dalam internet itu juga melakukan hal seperti ini, ya, di dalam semua lapisannya. Jadi kalau kita tahu lapisan dari internet itu adalah ya langsung ke ini ya, di sini. Jadi internet itu mempunyai lapisan seperti ini, di mana internet itu sebenarnya dari awalnya internet itu sebenarnya ada nyala aplikasi, transport, network, dan fisikal. Namun oleh ISO International Standard Organization dia lebih diabstraksikan lagi dengan nama OSI, Open System Interconnection. Di mana hal ini menambahkan beberapa layer tambahan yaitu presentasi dan session. Nah, apa yang disebut dengan layer presentasi? Layer presentasi itu adalah bagaimana suatu, karena kan misalnya gini, kita menerima data dari network gitu ya. Data dari network itu sifatnya adalah stream. Data dari network adalah sifatnya stream dan berupa kode-kode yang mungkin ya dalam bentuk binary gitu ya, 1010 dan sebagainya, yang dikodekan dalam bentuk desimal gitu ya, dikodekan dalam bentuk desimal dan kita siap baca. Nah, namun kode-kode stream tadi itu sebenarnya apa gitu ya? Sebenarnya apa? Kode tadi bisa jadi berupa program atau berupa media. Ya, kalau berupa media, medianya ini apa? Media ini adalah PDF ataukah media itu adalah aplikasi JPEG atau bahkan MP4 gitu ya. Nah, itulah fungsi dari layer presentasi. Jadi network ini berfungsi sebagai pendeliver. Jadi network layer ini adalah berfungsi sebagai pengantar gitu ya. Pengantar itu berarti tujuannya jelas bahwa dia hanya mengirimkan dari lokasi ke lokasi. Transport adalah, kalau kita ini kan adalah TCP ya, TCP atau UDP, dia berfungsi adalah tugasnya juga jelas adalah mendeliver suatu informasi dari proses ke proses. Dari proses ke proses. Nah, kemudian session adalah jadi misalkan ada satu sesi gitu ya. Satu sesi itu artinya satu instan kejadian gitu ya. Maka itu adalah session, dan kemudian dari satu instan kejadian tadi, stream apa? Ada stream kan? Nah, stream ini akan diidentifikasi sebagai apa? Gambar, string biasa, ataukah apa? Nah, itu adalah presentation. Jadi keluaran dari presentation itu adalah informasi dengan tipenya. Jadi informasinya adalah apakah itu plain text, apakah itu MP4, apakah itu JPEG, apakah itu doc, dan sebagainya. Itu adalah presentation. Baru application yang akan menerjemahkan informasi tadi ke layar gitu ya, ke layar mau diapakan gitu ya, itu adalah application. Nah, jadi kalau kita menggunakan soket selama ini, sebenarnya kita biasanya melakukan serialisasi, deserialisasi itu adalah presentation, dia layer presentation. Nah, dari situ karena ini sudah sifatnya adalah end to end gitu ya, end to end, maka kita perlu mendefinisikan bagaimana aturan dari end to end tadi, gitu ya, aturan dari end to end tadi. Sebagai contoh adalah kalau saya mengirimkan paket via Tiki tadi, maka Tiki akan mempunyai protokol, set kumpulan dari protokol. Antaranya adalah satu, saya sebagai misalnya customer gitu ya, customer dari Tiki harus mengisi form, kemudian menerima barang kan gitu ya. Jadi ada parameternya apa saja. Kemudian dari situ
ada form, ada nomor yang diberikan kepada customer agar supaya bisa tracking. Nah, nomor tadi akan di attach ke masing-masing barang gitu ya. Nah, di masing-masing tempat perlintasan barang tadi, barang itu akan di scan. Nah, scan itu bagian dari protokol sehingga customer-nya akan bisa melakukan tracking terhadap posisi di mana barang itu sekarang berada. Nah, jadi protokol itu adalah bagian dari komunikasi antar mesin. Kalau di dalam network programming, komunikasi antar mesin. Nah, ini lebih kompleks karena hanya aturan-aturan yang harus kita definisikan. Nah, kenapa karena kompleks? Kenapa? Karena memang karena mesin gitu ya. Jadi karena mesin dengan mesin yang berbeda, bahasa yang berbeda. Maka apa yang harus dipertukarkan gitu ya? Yang dipertukarkan apa? Nah, itu adalah protokol. Jadi yang disebut protokol adalah suatu spesifikasi yang mendefinisikan format, kemudian order dari message yang dikirimkan dan diterima. Kemudian action apa yang harus dilakukan pada saat terjadi transmisi atau bukti apa yang harus diberikan kepada antara dua belah pihak ini. Jadi informasi apa saja yang harus di-share antara dua belah pihak ini agar supaya komunikasi berjalan dengan baik. Artinya sebagai contohnya adalah TCP connection. Nah, TCP connection ini agar supaya tidak terjadi kehilangan informasi, maka TCP ini mengharuskan adanya sinkronisasi antara klien dan server. Jadi sinkronisasi ini dilakukan agar supaya dua belah pihak ini akan mempunyai state yang sama pada saat mau bertukar informasi, information exchange. Kalau nggak siap, berarti nggak boleh terjadi pertukaran informasi, karena kalau dipaksakan ya pasti akan hilang informasi tersebut. Nah, jadi kalau ada seperti ini, maka klien harus siap dan server juga harus siap. Jadi bagaimana klien ini menandakan siap? Klien ini akan mengirimkan synchronize request ke server akan membalas dengan respon. Nah, kemudian baru akan terjadi information exchange itu. Nah, agar supaya dua belah pihak ini sama-sama bisa berkomunikasi, nah karena sifat dari dua belah pihak ini adalah mesin yang berbeda, IP address berbeda, bahkan operating system yang berbeda, maka semua harus distandarkan gitu. Standarkan dalam bahasa manusia. Kenapa bahasa manusia? Karena manusia itulah yang membuat programnya. Nah, tanggung jawab manusia adalah mengirimkan data-data tadi, diimplementasikan di mesin sebagai protokol. Nah, ini di share di RFC gitu ya. RFC editor ORG yang banyak menampung protokol-protokol mulai dari zaman awal internet sampai sekarang ini. Kemudian juga protokol dan layering ini juga akan memungkinkan kita untuk menyembunyikan complexity ya, seperti tadi menyembunyikan complexity gitu ya. Jadi kita mempunyai, dan juga satu adalah kita dapat menggunakan common interface yang mengurangi potensi untuk perubahan gitu ya. Jadi walaupun jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada aplikasi Skype gitu ya, aplikasi Skype, SSH, NFS, dan HTTP. Kalau misalkan Skype dan sebagainya ini harus terhubung langsung ke hardware, maka jika ada perubahan hardware, maka programnya ini juga harus diupdate gitu ya. Nah, solusinya adalah dengan cara memberikan suatu intermediate layer. Nah, ini fungsinya di sini. Nah, fungsi ini akan mengimplementasikan protokol. Ya, mungkin kita sebut juga dengan proxy atau middleware di sini biasanya, intermediate layer. Jadi intermediate layer ini yang berfungsi sebagai jembatan ke ini. Dan inilah yang membuat abstraksinya ini berabstraksi di sini. Jadi misalkan Skype mau mengakses jaringan via fiber optik, ya kalau misalkan fiber optik itu ganti, Skype ini hanya tinggal mengakses ke sini.
Nah, biasanya yang intermediate layer ini diwakili oleh sistem operasi dan juga layer-layer yang lain. Kalau di internet itu berarti layernya adalah mulai dari layer transport hingga ke link layer, gitu ya. Nah, ini di sini. Dan ini diwakili oleh software. Ini adalah software. Jadi semua di sini adalah software. Oke, baik. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita teruskan di sini. Kita akan bekerja di environment Docker yang sudah dibuat kemarin, bahwa kita akan coba mengimplementasi protokol ya. Salah satunya adalah IRC, ya, IRC protokol. IRC ini adalah salah satu dari protokol yang cukup lama gitu ya, cukup lama. Jadi mulai tahun berapa 90-an, tahun 90 itu berarti sekitar 30 tahun yang lalu. Ini sangat populer karena sangat sederhana gitu ya, sangat sederhana. Jadi dan juga server IRC ini akan sangat mudah untuk diinstal gitu ya, karena banyak disediakan secara open source dan kliennya juga banyak. Sebagai contoh adalah Pidgin ya, Pidgin, kemudian juga kemudian ada MIRC, kemudian juga ada banyak yang lain gitu ya untuk protokol ini. Nah, IRC itu protokolnya didefinisikan gitu ya, dispesifikasikan di RFC 2812. Nah, ini adalah RFC untuk Internet Relay Chat atau IRC tadi. Nah, IRC ini merupakan ya sangat sederhana. Dan di sini juga sudah ada dispesifikasikan ya, apa saja yang harus dilakukan di sini. Jadi ada beberapa hal tentang detail gitu ya, detail connection registration. Bagaimana kita melakukan registrasi koneksi. Kemudian bagaimana kita melakukan user message dan seterusnya. Kemudian ada join message dan seterusnya. Nah, kita coba lihat sekarang untuk connection registration 312. Nah, ini. Nah, pada saat kita masuk ke situ, kita mau masuk ke IRC client, maka kita akan membutuhkan ini. Komen adalah nick dan parameter adalah nickname. Nah, sebagai contoh seperti ini, nickmiss, gitu ya. Tujuannya adalah introducing atau memperkenalkan nick. Jika session still unregistered, user changing is nickname to wish. Jadi ini nick wish ini adalah kita merubah nickname kita di situ menjadi wish. Kemudian ada user mode unused skill name. Dan jadi contohnya seperti ini. Jadi kita langsung aja melihat contohnya. User adalah guest, Ronnie Reagan adalah real name-nya. Jadi nama aslinya gitu ya. Jadi nanti coba kalian install Pidgin ya, kalau di Windows atau di Linux ada. Cuma di komputer yang saya gunakan ini kebetulan sudah tidak bisa install apa-apa lagi karena ini sudah end of ini sudah tidak bisa lagi. Saya belum mencari tahu bagaimana caranya, tapi yang jelas ini sudah terlalu ketinggalan versi yang Linux yang saya gunakan. Nah, jadi ini berdasarkan dari protokol ini, gitu ya, berdasarkan dari protokol ini.
Nah, sehingga bagaimana cara kita menerapkan itu? Bagaimana cara kita menerapkan itu? Nah, kita bisa lihat di Proger 4D IRC, Proger 4D IRC, di mana yang dilakukan di situ adalah kita mengimplementasikan autentikasi, implementasi join channel, dan send message. Nah, seharusnya untuk ini saya akan menggunakan pidgin itu tadi, tapi karena tidak bisa, mungkin nanti akan saya ini kan kalau menggunakan komputer yang lain ya. Kemudian berikutnya adalah file server. File server ini ada di Proger 4A. Ya, Proger 4A kita coba buka di Proger 4A ya. Kita coba buka di Proger 4A. Ini saya tinggal connect ke sini. Ya, oke. Kemudian tadi sudah saya pull. Nah, kita lihat yang di 4A ya. Untuk 4A kita coba cek sini. Nah, di sini ada beberapa jadi beberapa ketentuan di sini. Jadi file server ini nanti menggunakan multi-thread. Jika ada request baru yang masuk, server akan mengalokasikan thread baru. Operasi primitif yang disediakan di file server ini adalah list dan get. Jadi sangat sederhana, list dan get. Artinya list itu untuk menampilkan seluruh file yang ada, daftar file yang ada, dan get adalah mendownload, gitu ya, mengambil salah satu dari file dengan mengisikan parameter tertentu. Dan formatnya adalah komen, kemudian spasi parameter, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada contoh dari spesifikasi protokol yang diinikan ya, yang buat tadi. Jadi ini adalah tugas dari kalian nanti di tugas 1 ini, yaitu kalian menambahkan aturan protokol untuk update dan kita lihat tugasnya ini ya. Tugasnya ini upload dan hapus, gitu, upload dan hapus file. Nah, ini adalah contoh dari spesifikasi protokol. Di sini juga sudah ada di mana tadi ini ya, di sini sudah ada contoh dari protokolnya ini, itu protokol TXT di sini. Jadi kalau kita lihat protokol TXT isinya adalah ini. Nah, file server adalah tujuannya melayani klien dalam request file ke server, request yang dilayani, data format dan sebagainya. Jadi masing-masing ini haruslah diberikan tujuan, haruslah diberikan parameter apa yang harus disertakan, kemudian komennya seperti apa, gitu ya. Komennya seperti apa? Komennya adalah list, gitu ya. Komen adalah list. Kalau berhasil seperti apa, kalau gagal seperti apa. Data apa yang dihasilkan oleh kegagalan dan data apa yang dihasilkan oleh ini. Jadi di dalam protokol ini haruslah didefinisikan komen yang dapat digunakan oleh. Jadi ada list dan get. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan di file server ya. Jadi untuk arsitektur dari file server ini adalah seperti ini. Jadi ada dari request tadi akan menghubungi file server. Coba kita lihat file server. Nah, file server sebenarnya adalah suatu program hanyalah untuk melakukan melayani, gitu ya, melayani ini dan seterusnya. Tapi kita harus lihat dulu bagaimana implementasi itu dilakukan. Nah, implementasi itu dilakukan di sini ya. Implementasi dilakukan di sini. Jadi ini saya sebut sebagai file interface. Jadi file interface ini akan menyediakan list operasi-operasi dasar tadi seperti list dan get. List dan get ini ya. Dengan di mana di situ ada parameter, di mana parameter kalau di get ini adalah menggunakan parameter ke-1 ya. Jadi awal dengan 0. Open,
Jadi bagaimana kalau ada get, maka kita lihat parameternya dulu, parameternya ini dan seterusnya. Jadi kita tes di sini dulu ya, kita tes di sini, ya kita tes di sini, kita akan coba lihat bagaimana hasilnya. Kita lihat di dulu, kita belum implementasikan ke server, kita hanya masih akan mencoba gitu, ya, mencoba interface ini. Berhasil semua atau belum? Kalau belum berhasil semua ya jangan dijalankan di server. Nah, coba kita lihat namanya adalah file interface ya. Python 3 file interface. Nah, file interface ini kalau kita lihat di sini, ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang baris pertama adalah kita list ke semuanya. Nah, kita lihat di mana filenya. Filenya ada di sini. Ya, filenya ada di sini. Filenya ada di sini. Jadi filenya ada di folder files ini. Nah, di situ kalau kita lihat programnya file interface ya, file interface itu adalah list. Coba kita lihat yang list ya. List itu adalah file list adalah glob dari bintang titik bintang, chadir file dulu untuk mulai instansiasinya. Kemudian di situ datanya adalah list dari filenya. Nah, kalau kita cocokkan dengan protokol ya, list itu adalah kalau oke, maka ada list file, jika gagal ada error. Nah ini ya. Jadi kalau berhasil kita oke, dan gagal kita errorkan di sini. Nah demikian juga yang get. Get ini mempunyai parameter gitu. Get mempunyai parameter yaitu nama file, hasilnya adalah oke, data nama file adalah nama file yang diminta, data file adalah isi file yang diminta. Ini mungkin perlu saya tambahkan dalam bentuk base64. Ini perlu dituliskan gitu ya, karena kalau nggak dituliskan ini usernya juga tidak tahu gitu ya, akhirnya dalam bentuk base64 supaya lebih detail penjelasannya. Nah sekarang kalau kita lihat di sini ya kita bisa ngetes dengan flist untuk menampilkan dan fget untuk menampilkan salah satu dari file tersebut. Oke baik. Nah kalau kita tadi sudah nyoba dan sudah berhasil di sini ya. Jadi kalau yang request pertama itu adalah ini hasilnya. Request kedua adalah hasilnya ini. Jadi ada oke, nama file adalah Pokijan, data file adalah isinya dalam bentuk base64. Ya kalau kita lihat di sini. Nah sekarang berikutnya adalah kita definisikan bagaimana server akan memanggil interface ini. Nah di sini sudah disediakan, ya, interfacing gitu ya, file interface file protokol untuk mengakses ke file interface. Nah kita lihat sekarang. Karena yang dikirimkan oleh klien itu adalah dalam bentuk string gitu ya, string encode UTF-8 yang dikirimkan via jaringan, maka ini adalah yang kita coba adalah ini. Nah, sekarang kita lihat ya file protokol ya, kita coba benar berhasil atau tidak. Jadi Python file protokol.py. Nah, hasilnya sama. Karena apa? Kalau kita memanggil list, maka hasilnya adalah ya ini juga harusnya, hasilnya ini. Jadi harusnya sama di semua layer. Jadi ini adalah layer yang paling layer menengahnya gitu ya. Jadi inilah yang akan dipanggil oleh proses. Jadi ini adalah dipanggil oleh proses nantinya di file server ini. Sampai di sini ada yang ditanya? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke server. Nah, untuk implementasi di file server ini, sebenarnya nanti file server ini tidak perlu ada perubahan. Karena apa? Sebenarnya semua perubahan itu hanyalah di logiknya. Logiknya kan ada di sini. Jadi kalau ada penambahan fitur, penambahan fungsi primitif, itu hanya ada di sini. Sedangkan file protokol dan file server ini tidak perlu berubah sama sekali sebenarnya. Karena file server ini sebenarnya hanyalah interfacing dari user ke file interface kan gitu sebenarnya. Jadi user menghubungi server atau klien ya, klien di sisi remote connect ke server, server akan membuat proses akan meneruskan ke file protokol akan meneruskan ke file interface. Nah, jadi sebenarnya kita untuk full implementasi itu ada di sini. Jadi ada nama fungsi sebagai komennya dan parameter ini sebagai parameter yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana server ini akan melakukan
meneruskan request tadi adalah seperti yang tadi disebutkan bahwa ini adalah menggunakan multi threading. Nah, kalau menggunakan multi threading, maka setiap ada request yang masuk akan dibuatkan thread-nya. Jadi thread akan dibuat ketika ada koneksi yang masuk. Jadi kalau kita lihat di sini, uh, jadi kita lihat dari ini dulu ya, main itu adalah membuat server start. Nah, server ini sebenarnya adalah instan dari uh, thread, gitu, instan dari thread. Nah, thread ini ke, apa bedanya instan dari thread? Thread ini akan mempunyai run, jadi run di sini. Jadi semua trading thread ini akan mempunyai run dan ini akan di start kalau akan mempunyai metode start, gitu. Metode start dan akan berjalan di background sebagai thread. Nah, ini adalah thread utama. Ya, thread utama adalah ya tentu saja thread utama adalah program ini ya, main ini. Nah, main ini akan membuat thread lagi, yaitu thread server. Nah, thread server ini akan dilakukan ini, menginstansiasi, dan kemudian dia akan menjalankan ini secara terus-menerus gitu ya, looping forever di sini. Karena di sini while true dan ya while true di sini ya, while true berarti dia akan berjalan secara terus-menerus. Nah, di dalam while true ini ada loop untuk server tadi yang biasanya kita gunakan sebelumnya, yaitu ada accept ya. Jadi ada accept. Jadi accept ini akan blocking ya, akan blocking. Kalau ada request masuk, maka akan connection dan client atas akan terisi. Kemudian connection dan client address ini akan diteruskan, akan dipasingkan ke thread baru di sini. Thread baru ini adalah hasil dari fungsi proses the client, di mana proses the client ini yang akan melayani klien yang connect tadi. Jadi ini kalau adalah thread dari situ di start dan kita tambahkan ini adalah daftar ya, daftar dari ini. Jadi pada dasarnya proses the client, connection client address ini sudah diteruskan ke thread baru. Nah, kemudian proses the client ini manggil apa? Proses the client karena dia sudah diberikan soket, gitu. Sudah diberikan soket dari uh, dari server ini, ya maka soketnya tadi akan bisa secara bebas dibaca oleh proses the client. Di sini dia adalah thread juga, ada thread juga. Di situ ada connection dan address dan ada loop juga di sini. Nah, di sini tinggal dibaca, gitu ya. Dibaca, decode dan seterusnya. Jika ada uh, jika ada data yang masuk, maka hasilnya akan diproses proses string ini. Di mana proses string ini adalah di file protokol. Jadi apapun isinya itu akan dipasangkan ke sana. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya file server ini sebenarnya ya sama terus gitu ya, tidak ada perubahan sama sekali, kecuali ada optimasi di dalam hal ininya gitu ya, dalam hal running ini untuk menerima koneksi dan seterusnya. Nah, kemudian hasil di encode, hasil itu adalah hasil sama dengan fp proses string d, kemudian hasil sama dengan hasil plus rn untuk menandakan akhir dari respon dan dikirimkan balik ke ininya, balik ke pengirimnya tadi. Nah, sekarang coba kita jalankan ya, kita jalankan. Kita jalankan di port 6666. Nah, sekarang kita coba jalankan kita coba akses dari yang satunya ya. Dari Project. Nah, kita lihat di sini, coba kita akses dari mesin 2, jadi 101 ya, kita akses dari 102. Jogjar 4A. Kita coba jalankan di sini.
menggunakan NC. NC tidak ada. Apa saja. Tidak ada NC atau apapun itu, mungkin kita langsung masuk ke sini aja. Kita akan menggunakan file klien ini. Nah, klien ini kita buat supaya untuk mencoba melakukan menggunakan standar dari yang sudah ditentukan tadi, yaitu protokol ini. Nah, protokol ini, jadi klien akan mengirimkan ini list ya, mengirimkan list dengan parameter, tidak ada parameter, hasilnya apa? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini sekarang ya, file client PY. Nah, di sini kita lihat, kita akan mencoba remote list ya, remote list kita arahkan ke satu IP-nya ini ya, 172.1.6666. Kita coba tekan ini, Python file client JL. Nah, kita lihat di sini daftar file adalah ini yang sudah ada di sini. Jadi di sini akan ada menginterpretasikan hasil dari get ini. Jadi apa yang dikirimkan adalah str get file name, dikirimkan ke server. Di send comment itu adalah mengirimkan data ke sana, kemudian hasilnya diterima gitu ya. Jadi hasil itu adalah hasil dari send comment ini, kemudian jika oke akan dibaca dan seterusnya. Oke, kita coba buka remote get ya. Remote get kita buka yang namanya donaldbebek.jpg. Jadi kalau kita lihat di situ kan sudah ada ini ya, nama ininya ya. Daftar file yang diterima adalah Pongkijan JPG, donaldbebek.jpg, dan RFC 2616. Sekarang coba kita ini kan, jalankan. Nah, di situ file ini akan menambahkan file donaldbebek.jpg di sini, karena dia akan kalau kita lihat isinya, filenya tadi akan remote get ini adalah untuk menuliskan base64 decode ya, dari hasil data file tadi, di open, di write, dan close, dan selesai. Jadi ada donaldbebek.jpg yang ada di sini. Dilihat aja supaya enggak ini. Ya, jadi demikian adalah file server protokol yang ada di sini. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Silakan. Nah, jadi mungkin jadi kalau untuk tugas dari kalian yang tugas 1 itu adalah sebenarnya kalau kita lihat di sini tugasnya tadi adalah ini. Menambahkan kemampuan upload file dan hapus file. Nah, tentu saja ini kalian hanya perlu merubah di sini, hanya perlu merubah di file interface dengan menambahkan kemampuan upload dan hapus gitu ya. Menambahkan upload dan hapus itu ada di sini. Tanpa kalian harus merubah file server ataupun protokol, hanya lakukan di sini dan jalankan, selesai. Nah, untuk itu kalian harus mengupdate protokol ini. Apa yang harus ditambahkan di situ? Update-lah spesifikasi protokol, berikanlah screenshot seperlunya dan penjelasan dalam paragraf. Kemudian update-lah spesifikasi protokol yang diberikan, ya. Berikan penjelasan tambahan dalam satu paragraf. Kumpulkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh asisten. Oke? Apakah ada pertanyaan dari sini?
Oke, kalau belum ada, saya akan membahas tentang implementasi dari bagaimana kita membuat klien IRCD. Ya, IRC yang tadi itu ada di sini di part D ya, part D IRCD. Di sini saya membuat ini berdasarkan dari RFC 2812. Mengimplementasikannya ada dengan menggunakan library yang sudah ada di library ini adalah program yang sudah ada sebelumnya, saya jadikan dalam satu library ini. Dan kemudian di sini ada IRC app.py. Jadi cara kerjanya seperti ini. Saya akan jalankan ini dulu ya. Saya menggunakan jadi cara kerjanya adalah kita connect ke server IRC, salah satu server IRC yang free gitu ya. Free namanya irc.dal.net. Nah, irc.dal.net ini cukup terkenal, mulai sudah lama beroperasi. Dan ya mungkin kalau kalian ingin sebuah solusi dalam mengirimkan message tapi tanpa repot gitu ya, tanpa repot harus deal dengan berbagai macam spesifikasi protokol yang rumit gitu ya. Kalian bisa menggunakan irc.dal.net ini. Dia jalan di port 6667 dengan protokol yang sederhana tadi. Ya, dengan protokol yang sangat sederhana tadi. Jadi mungkin ya kalian bisa aja gunakan ini, misalkan kalian ingin membuat istilahnya, kalau biasanya kalau serangan sekarang itu menggunakan bot gitu ya. Bot ini banyak yang lewat IRC juga gitu ya. Karena sangat simpel dan sangat terbuka gitu ya. Sangat terbuka. Jadi untuk solusi yang simpel dan cepat gitu ya, maka kita bisa aja menggunakan IRC.dal.net ini, karena Dalnet ini available di internet. Kita bisa membuka channel mana saja dan kita bisa membuat grup kapan saja tanpa harus subscribe dan sebagainya seperti WA, Telegram dan sebagainya. Nah, mungkin coba ya. Oh iya, sebentar. Oh iya, lupa. Screen sharing. Ya. Oke, saya ulangi lagi bahwa kita menggunakan yang di Proxjar 4D IRC. Di situ kita menggunakan beberapa fungsi yang sudah kita gunakan sebelumnya, seperti make socket dan sebelumnya. Nah, kita coba lihat cara kerjanya dulu ya. Cara kerjanya kita coba jalankan di sini. Tunggu sebentar, new terminal. Hilang. Oke, sini. DD Word Proxjar 4D. Proxjar 4D IRC. Kita lihat dulu, jalankan Python 3 IRC app.
Ini adalah awal tampilan yang diinikan gitu ya. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi connect. Jadi kalau kita membuka soket ke IRC Dal.net itu akan dia akan memberikan beberapa informasi-informasi seperti ya informasi-informasi yang dibutuhkan gitu ya. Nah, pada saat ini kita sudah siap untuk melakukan autentikasi. Jadi autentikasi itu kita lihat di programnya ini, kita akan mengirimkan komen gitu ya, di mana komen ini akan didefinisikan di sini. Jadi ada out, join, dan send message. Out, join, dan send message. Jadi kalau kita ingin gunakan out dengan parameter username dan real name. Kita lihat sini, out, misalkan namanya adalah Royana, seperti ini. Nah, kita sudah terhubung di situ. Ya, kita sudah terhubung di situ. Jadi misalkan kita punya user lain, kita tahu user lain, maka kita sudah bisa berkirim message ke user lain tersebut. Bentar, saya akan nyari klien untuk IRC. Jadi mungkin saya akan membuat channel dulu ya, channel. Jadi kalau di IRC itu ada namanya channel. Kita coba ya sudah ini. Ya saya coba masuk ke sini ya, pakai ini. Dan aplikasi namanya Luxogra. Saya coba masukkan dengan nama yang lain, misalkan eh, servernya IRC Dalnet ya, server Dalnet, kita login. Ini adalah, nah di sini kemudian ya Roni ya, Roni ya, Dalnet. Coba kita kirim message ke sini. Connection loss. Kita coba connect lagi ya. Coba connect lagi.
Coba nickname mungkin sudah ada tadi. Jadi mungkin yang menggunakan Pokjar ya, Pokjar D, IRC, Telnet D, Pokjar D. Oke, masih nunggu adanya connect message ya. Ya, sudah connection loss lagi. Mungkin harus menggunakan nama yang lain mungkin. Coba saya menggunakan Pokjar. Oke, sudah masuk ya. Event post on this IP. Oh, connection loss di band kayaknya. Ya, ini kayaknya nggak terlalu reliable. Coba saya akan gunakan klien yang lain ya. Cek dulu. Masih download, masih install. Coba menggunakan namanya adalah OMyIRC. Ya, OMyIRC sini dapat koneksi ke Telnet ya. RM77 hostnya adalah IRC Telnet. Oke, kita connect ke situ namanya OMyIRC.
dianggap compromise host. Tidak ada masalah dengan ini, jadi kita mungkin coba menggunakan server yang lain ya. Kita menggunakan server lain, misalkan kita coba menggunakan ini. Ya sebenarnya semua IP di sini di ban. Oh ya, ini sudah bisa.
Coba kita pakai server yang lain ya. Kita coba pakai server yang lain seperti di Undernet ya. Coba IRC Undernet ORG 6660. Kita coba menggunakan itu. Object kita bisa menggunakan 669 juga. Channel name kita coba bikin channel Roger Informatika ya. Nah, kita sekarang sudah buat namanya Roger Informatika dengan nama ini channelnya ya, channelnya pagar-pagar Roger Informatika. Di sini sudah ada Roger D yang merupakan ini, jadi yang merupakan ini sendiri. Tes halo. Ya. Nah, sekarang saya akan di sini akan coba masuk ke situ, tapi sebelumnya kita rubah dulu ininya, kita rubah dulu servernya ya. Di servernya adalah tidak di Dalnet tapi di IRC Undernet, IRC Undernet. Mana IRC portnya adalah kita sembarang aja 6668 ya. 668 kita jalankan di sini. Nah, oke, sekarang ini kita sudah bisa langsung kita masuk menggunakan out. Misalkan nama saya adalah saya pakai nama Royana gitu ya. Nah, sudah ada. Nah, sekarang saya akan join ke sebuah channel di situ. Join namanya adalah pagar-pagar Roger Informatika. Nah, sini ada di sini ada harus register dulu, register dulu. Nah, saya coba bikin, coba saya akan kirimkan aja. Saya akan coba kirimkan message aja ke itu, di join. Jangan lagi ya, coba jangan lagi kita mau kirim message ke Prokjardi yang ada di sini.
Ya, ini berarti harus register dulu, tidak se-free Dalnet, tidak seperti Dalnet yang free. Tapi ini juga ada daftar tadi. Kita coba menggunakan Dalnet. Saya kira ini masih depend. Cuman ya untuk Undernet ini harus register. Di mana register ini kalau kita lihat di sininya register ya. Kita lihat bagaimana proses register itu dilakukan. Oke, coba kita rubah sedikit ya. Ini kita berikan password ya. Ini kita jalankan lagi. Ya mungkin nanti kita coba di kesempatan mendatang gitu ya. Jadi pada dasarnya dengan menggunakan protokol ini kita akan dapat menggunakan banyak untuk berbagai macam keperluan, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan koneksi ke internet secara asinkronus. Jadi kalau asinkronus itu berarti kita harus mengambil informasi-informasi itu secara full. Jadi tidak kita menggunakan kita tidak menggunakannya secara push seperti soket itu, tapi kita punya global message box yang akan kita bisa kirimi data dan kita bisa pull data dari mana saja. Nah, seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada? Oke, kalau nggak ada, harap dikerjakan tugasnya, gitu ya. Harap dikerjakan tugasnya, nanti uh, ya pada dasarnya tugasnya harus dikerjakan. Nanti kalau kalian tidak mengerjakan, ya itu akan ada ini ya. Jadi pada dasarnya kita buka kesempatan bahwa kalian akan dapat selalu dapat mengerjakan tugas gitu ya. Jadi kalau misalkan di akhir perkuliahan ini tugasnya nggak lengkap, ya berarti itu resiko kalian sendiri gitu ya. Jadi tidak ada perpanjangan karena sebenarnya sudah dibuka sampai akhir semester. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri sekarang. Lagi, oh ya, kemudian masalah perkuliahan. Nah, sampai Lebaran kita akan kuliah online terus. Namun nanti setelah Lebaran ya tunggu informasi lebih lanjut karena terakhir ada surat edaran bagian dari pimpinan bahwasanya perkuliahan harus dilakukan secara offline 100% dengan kapasitas 100% gitu, di kelas.
Jadi ada kemungkinan nanti di setelah Lebaran kita akan mulai perkuliahan di kelas lagi. Ya, tapi kita tunggu saja kabar berikutnya, kabar selanjutnya nanti diumumkan lebih lanjut. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak.